Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfariski, NIM 19104110009 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai penanganan permasalahan korupsi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan curang yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dengan maksud atau tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih untuk menimbun kekayaannya. Korupsi biasanya dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara karena dengan jabatannya sendiri yang tinggi, mereka memiliki cangkupan yang sangat luas. Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak kasus kejahatan yang semakin waktu semakin sulit untuk ditindaklanjuti oleh hukum pidana. Karena seperti yang diketahui bahwa korupsi memiliki antek majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir ataupun pemeriksa dan penegak hukum yang sudah mempunyai pola yang rapi. Korupsi sudah menjadi sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita di Indonesia sendiri. Karena kasus korupsi merupakan kasus yang sangat akut terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan permasalahan yang serius yang melanda Indonesia sejak dahulu. Dari zaman ke zaman selalu ada saja orang yang membuat masalah ini terulang lagi. Para koruptor di negeri ini kebanyakan para pemegang kekuasaan yang seharusnya gaji mereka sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Banyak sekali yang dirugikan jika seseorang melakukan korupsi, khususnya bagi para masyarakat yang selalu taat dalam membayar pajak dan malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti para koruptor ini. Nah, korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan mendasar pada penyalahgunaan hak orang lain yang dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dalam cangkupan yang sangat luas. Korupsi sendiri ini dapat merugikan orang banyak, bahkan suatu negara. Korupsi sendiri dapat muncul karena beberapa faktor seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mendasar yaitu faktor ekonomi. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi apabila pertama, memberi dan menerima hadiah atau janji dari penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Ketiga, pemerasan dalam jabatan. Keempat, ikut serta dalam penggandaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri dengan penyelenggara negara. Nah, di Indonesia sendiri terdapat sebuah lembaga yang bertugas menangani kasus korupsi ini, yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. Nah, berikut terdapat tugas-tugas dari Komisi Pemberantas Korupsi ini atau KPK. Yang pertama yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi ini atau TPK. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, penyelidikan juga merupakan langkah utama polisi untuk penyelidikan tindak pidana apa yang terjadi. Nah, sedangkan penyidikan merupakan proses penyidik dalam mengumpulkan sejumlah bukti-bukti tentang tindak pidana. Yang perlu intinya pada tindak penyidikan ini dapat dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya tindak pidana. Nah, selanjutnya terdapat tuntutan. Tuntutan dapat dilakukan secara setelah tahap penyelidikan dan tahap penyidikan selesai dengan adanya bukti-bukti yang jelas sehingga dapat memberikan tuntutan kepada sang pelaku tindakan pidana sesuai dengan tindak pidana dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi atau TPK, yaitu dengan maraknya tindak pidana korupsi menjadi salah satu tugas KPK yang melakukan tindakan pencegahan tersebut, yaitu dalam menjalankan tugasnya KPK membutuhkan lembaga peradilan dalam penegakan keadilan di Indonesia. Proses peradilan dilakukan sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia sendiri, yaitu dengan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. KPK melakukan tindakan yang membuat pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan tidak akan mengulangi hal yang sama untuk kedua kalinya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan penerima
pemerintahan negara, melakukan pengkajian mengenai pengelolaan administrasi di negara dan pemerintah, dan memberikan saran kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan jika hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi terjadinya tindak korupsi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus ini merupakan sebuah kasus korupsi yang bisa dibilang kasus korupsi terbesar lah di Indonesia pada saat itu. Nah, pada kasus ini sangat berhubungan dengan topik yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini merupakan kasus proses pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang. Merupakan tercatat menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada. Nilai kerugiannya mencapai 706 miliar. Pembangunan proyek Hambalang ini direncanakan dibangun sejak masa Menteri Pemuda Olahraga Andi Malarangeng dengan menghabiskan anggaran sebesar 1,2 triliun. Proyek yang ditargetkan rampung dalam waktu 3 tahun ini mangkrak hingga akhirnya aliran dana korupsi terendus oleh KPK atau terdeteksi oleh KPK. Aliran dana proyek ini masuk ke kantong beberapa pejabat, diantaranya mantan Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharrem, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, dan anggota DPR Angelina Sondak. Penyebab dari terjadinya korupsi yang banyak terjadi di Indonesia karena seseorang beranggapan bahwa jika kekayaan didapat, maka tersebut dapat dikatakan sesuatu yang sukses atau reward bagi dia karena sudah mendapatkan apa yang dia mau gitu. Maka dari itu orang akan melakukan segala apapun untuk mendapatkan kekayaan tersebut, termasuk dengan tindakan korupsi dengan merugikan masyarakat banyak dan negara. Biasanya korupsi ini disebabkan oleh lembahnya pendidikan agama, moral, dan etika juga merupakan penyebab lain yang mengakibatkan orang melakukan tindak korupsi ini. Nah, itu dia pembahasan mengenai topik yang saya bahas mengenai korupsi. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, ada hal yang ingin saya sampaikan mengenai situasi kita sekarang. Dengan situasi yang sekarang, seharusnya kita tetap di rumah saja. Kita tetap selalu berdoa, tetap sabar, dan selalu melakukan segala aktivitas walaupun hanya di rumah saja. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus tetap bersyukur dengan apa yang telah kita terima. Mohon maaf jika saya ada salah kata, masih kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon ampun. Sekian dari saya, Muhammad Rafli Alfariski, salam bela negara.